Bab 3236. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Dalam pasukan fanatik Lu Chen, tidak ada anggotanya yang merupakan penanam jiwa, tetapi ada orang berwajah iblis di luar yang mengetahui bahwa dia adalah penanam jiwa. Dahulu kala, Lu Chen secara tidak sengaja memperoleh buku seni budidaya jiwa Yin Yang, serta rumput pembetulan jiwa dan pil jiwa agung Yin Yang, dan mempercayakan semuanya kepada Anyu. Yaozu adalah ras terbaik untuk penanam jiwa, dan Anyu adalah salah satu talenta Yaozu yang tiada taraf. Selama Anda berlatih seni pengembangan jiwa Yin Yang dengan serius, dengan dukungan rumput pembetulan jiwa dan pil jiwa agung Yin Yang, Anda pasti akan menjadi seorang kultivator jiwa yang kuat. Meskipun Anyu adalah monster dan tidak berada di sisi Lu Chen, namun pengorbanan yang dilakukan Anyu untuk Lu Chen membuat Lu Chen berhenti memperlakukan Anyu sebagai orang luar. Setelah mendapatkan Ciban Xianzi, Lu Chen berencana menggunakannya untuk menyempurnakan sejumlah ramuan tambahan untuk budidaya jiwa, sehingga kekuatan budidaya jiwa Anyu akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Barang bagus. Melihat Lu Chen dengan senang hati menerima Ciban Xianzi, kepala serigala bertanya. Ini memang bagus, sangat langka, dan tidak dijual di luar. Bagi saya, itu dianggap harta langka. Lu Chen mengangguk, dan berkata, namun, benda ini tidak berguna bagi orang biasa, apalagi binatang abadi. Tak perlu dikatakan lagi, jika itu berguna bagi kita para makhluk peri, itu pasti sudah lama hilang. Serigala itu terkekeh, segera berbalik, dan berlari ke arah lain dengan Lu Chen di punggungnya. Lanjutkan, saya akan menemukan semua lokasi harta karun langka yang saya tahu. Setelah beberapa saat, kepala serigala berlari ke tengah gua bawah tanah dan berhenti di bawah pohon anggur peri, tempat tumbuhnya beberapa jamur berwarna-warni. Di antaranya ada jamur putih yang bentuknya sangat tinggi, gagangnya seperti lengan yang tebal, dan kepala jamurnya berbentuk payung seukuran meja kecil. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu terlihat seperti pohon kecil. Yang paling mencolok adalah pola pada payung jamur tersebut terlihat seperti mata yang besar, seolah-olah mata langit telah turun. Jamur peritianmu. Lu Chen sangat gembira, dan mengulurkan tangan untuk memetik jamur putih itu. Jamur mata surgawi dapat meningkatkan penglihatan secara signifikan, tetapi harus dikonsumsi bersamaan dengan ramuan khusus Tongmai, jika tidak maka tidak akan ada efeknya. Benda ini bahkan lebih langka dari Ciban Xianzi, sangat langka, dan sudah pasti merupakan kejeniusan yang langka. Yang paling penting adalah siapapun bisa memakannya, bahkan Lu Chen pun bisa memakannya, dan dia pasti ingin memakannya juga. Terlebih lagi, jamur peritianmu ini sangat besar sehingga dia tidak bisa menghabiskannya sendiri, sehingga dia bisa membaginya dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah ini hal yang baik lagi? Serigala bertanya sambil tersenyum. Besar. Lu Chen mengangguk setuju, dan bertanya lagi, apa lagi? Mereka datang satu demi satu. Setelah serigala pertama mengatakan itu, dia lari lagi. Setelah berlari lebih dari 100 mil, dia berhenti di rerumputan lebat. Di rerumputan itu terdapat nafas khusus yang meluap, yang membuat Lu Chen merasa familiar, karena mirip dengan nafas kilin. Mungkinkah ada unicorn di sini? Lu Chen terkejut sekaligus senang. Kalau memang ada jenis unicorn baru, akan dikembangkan. Harus dikatakan bahwa bulan yang cerah itu makmur. Setelah menjinakkan unicorn kayu kecil, Ming Yue membangunkan pembuluh darah unicorn lainnya, dan bakatnya menjadi lebih tinggi, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan potensi pribadinya juga meningkat. Hanya saja Xiaomu Qilin belum dewasa, dan seni bela diri Qilin yang baru terbangun belum berkembang, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kekuatan tempur Ming Yue untuk saat ini. Menunggu Xiaomu Qilin menjadi dewasa sepenuhnya dan seni bela diri Qilin yang baru tumbuh lebih kuat, kekuatan tempur Ming Yue akan meningkat tajam, dan bahkan sangguan jin akan dikalahkan oleh Ming Yue. Jika jenis unicorn baru muncul di sini, ia harus ditangkap dan diserahkan kepada Ming Yue untuk dijinakkan. Saat itu, Ming Yue telah berhasil menjinakkan dan membangkitkan arteri bela diri unicorn baru. Ini akan menjadi bencana di masa depan, dan sangat mungkin untuk mengikuti ritme Lu Chen. Tapi, itu hanya tebakan bagus dari Lu Chen, dan jawaban dari kepala serigala itu seperti seember air dingin, langsung memadamkan fantasi tersebut. Kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana bisa ada unicorn di tempat hantu ini? Jika ada, kami sudah menangkapnya lebih awal, dan kami akan memasukkan Anda ke babak itu. Ada serangga peri di alam rahasia Bodhisattva merah,
tapi tidak ada binatang peri, terutama binatang setengah dewa seperti unicorn, apalagi. Di rerumputan itu, terdapat rumput peri yang sangat istimewa, yang juga sangat langka, tetapi tidak berguna bagi kita binatang peri, dan bahkan tidak berguna bagi orang biasa. Serigala itu terkekeh, dan berkata lagi, rumput peri itu hanya berguna bagi master binatang jenis khusus, bahkan bukan master binatang biasa. Master binatang spesial apa? Mendengar bahwa itu bukan unicorn, Lu Chen sedikit kecewa, jadi dia bertanya sambil menghela nafas. Tuan binatang Kirin, serigala itu menoleh, melihat ke bulan terang di kejauhan, dan berkata, wanita itu adalah ahli binatang, jenis binatang apa yang dia kendalikan. Master binatang buas memiliki temperamen khusus, dan Mingyue tidak terkecuali, sehingga serigala dapat melihat siapa Mingyue. Namun, Mingyue tidak mengeluarkan binatang perang unicorn, dan dia tidak memiliki aura kilin pada dirinya, jadi kepala serigala secara alami tidak tahu jenis binatang perang apa yang dikendarai Mingyue. Lu Chen tersenyum, dan tidak mengungkapkan apapun tentang Mingyue. Sebaliknya, dia berkata dengan santai, binatang perangnya sangat biasa, hanya barang biasa, tidak ada yang istimewa. Menurutku dia juga monster perang biasa. Jika kamu mengendalikan monster perang unicorn, kamu akan menjadi master monster yang luar biasa. Kepala serigala itu mengangguk, menunjukkan tatapan seperti itu di matanya. Lu Chen tidak peduli dengan serigala itu, melompat dari punggung serigala, dan mengobrak-abrik rerumputan lebat, mengikuti aura seperti kilin. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk menemukan tumpukan rumput ubur-ubur yang paling padat, dan setelah mencari ke dalam, dia akhirnya menemukan rumput ubur-ubur kecil yang istimewa. Rerumputan peri itu sangat pendek, tetapi berwarna-warni, seperti rumput peri yang berwarna-warni, mempesona dan mempesona. Hanya saja rumput peri warna-warni ini terlalu kecil, diapit oleh rumput peri lainnya, dan kecemerlangannya tertutup seluruhnya. Jika tidak ada aura khusus yang keluar, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa ada harta langka yang tersembunyi di sini. Rumput kilin 5 warna. Lu Chen memetik rumput jeli berwarna-warni dengan ekspresi gembira di wajahnya. Benda ini jelas merupakan tonik yang bagus untuk Mingyue, karena memiliki efek meningkatkan pembuluh darah kilin. Apalagi benda ini bahkan lebih langka dari jamur mata langit, sungguh langka. Rumput peri ini bagus, tapi ini hanya untuk master binatang khusus. Itu bukan hal yang baik untukmu. Serigala datang dan berkata, masih lebar. Lu Chen menyingkirkan rumput kilin 5 warna, melompat ke punggung serigala, dan berkata, ayo, jangan buang waktu, pergi dan temukan semua harta langka lo. Tidak banyak harta karun jenius yang langka di sini, kamu sudah mendapatkan 3, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Kepala serigala mulai berlari sambil berbicara. Sedikit sekali, Lu Chen tertegun sejenak, berpikir akan ada banyak hal baik di sini, dan dia harus menyiapkannya di dalam karung. Di luar dugaan, yang ada hanya 4 buah, terlalu sedikit sehingga membuatnya cukup kecewa. Bukankah bos monyet memberitahumu bahwa hanya ada sedikit harta langka di sini, bukan di mana-mana? Serigala Alpha juga sedikit terkejut, dan merespons seperti ini. Lu Chen menahan diri, mengingat percakapan antara bos monyet peri dan Huang Chen, dan memang mengatakan bahwa hanya ada beberapa harta langka di alam rahasia, dan serigala tidak berbohong padanya, jadi dia menghela nafas. Bos monyet memang mengatakan bahwa saya pikir itu hanya bercanda, saya tidak menyangka itu benar. Bos monyet tidak sering berbisnis dengan ras manusiamu, tapi dia sangat jujur saat melakukannya, dan dia tidak akan menipumu hanya karena kamu adalah ras manusia. Kata serigala, bos monyet, kamu benar-benar binatang peri yang tahu cara berbisnis. Jika itu ras manusia, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan Sekte Sang. Lu Chen tersenyum. Jika rasanya enak, pasti akan masuk ke Sekte Sang. Kata serigala. Sambil berbicara, serigala pertama berlari ke batu peri merah besar, tiba-tiba berhenti, dan berkata, harta langka terakhir ada di bawah batu peri, pergilah dan ambil sendiri. Batu ini biasa saja, dan akan ada harta karun langka di bawahnya. Lu Chen melompat dari punggung serigala, mendekati batu peri merah, memeriksanya dengan hati-hati, dan berkata, mungkinkah ada emas peri atau mineral langka di bawah sini? Tarik ke bawah. Jika ada emas abadi, saya pasti sudah menggalinya sejak lama, dan bahkan menindas kami binatang abadi karena tidak mengetahui apa itu emas abadi. Itu adalah mata uang umum di Jalan Tong Tianxian. Itu tidak mungkin mineral langka. Saya juga memahami nilai mineral langka.
Mineral itu bisa ditukar dengan umat manusia Anda. Beberapa sudah digali. Serigala menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah, sebaiknya kamu singkirkan batu itu dan lihat sendiri, tapi izinkan aku mengingatkanmu sebelumnya, benda itu adalah harta langka terbaik di sini, tapi apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntunganmu. Tergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan harta karun, harta macam apa yang begitu mengagumkan. Lu Chen tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk menekan batu peri merah besar. Ketika dia menekan telapak tangannya dengan keras, Yuan abadi ada di mana-mana, dan segera mengangkat batu peri merah yang berat dari tanah. Ho 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 ho. Namun, saat batu peri merah itu meninggalkan tanah, ada angin peri yang kuat bertiup dari bawah, dan Lu Chen, yang berada di sana, tidak waspada, hampir terjatuh. Ada lubang di bawahnya. Lu Chen bereaksi dengan cepat, segera menyadari sesuatu, dan malah berhenti berbicara tentang batu abadi merah. Dia segera meletakkan batu abadi merah dan menutup lubang di tanah lagi. Ternyata batu peri merah itu digunakan untuk memblokir pintu masuk gua. Adapun angin peri yang kuat bertiup dari bawah. Saat Lu Chen ditiup, dia segera menemukan bahwa angin peri memiliki energi angin yang kuat. Itu sama sekali bukan angin peri alami, itu lebih seperti sesuatu yang dibuat. Angin peri yang bertiup di sini tidaklah sederhana. Apa yang membuat angin peri itu keluar? Lu Chen memandang serigala itu. Tentu saja itu harta karun yang langka. Jika kamu ingin tahu apa itu, jangan kembalikan batunya. Tetapi serigala menundanya, dan berkata, hanya saja benda itu sangat istimewa, dan hanya orang istimewa atau binatang istimewa yang dapat mengambilnya. Sayang sekali kita tidak memiliki binatang peri istimewa itu di sini, kalau tidak kita tidak akan melakukannya, aku tidak bisa mendapatkannya. Itu sudah lama diambil, tidak mungkin menyimpannya sampai sekarang, apakah kamu dapat mengambilnya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Harta langka yang istimewa memerlukan bakat khusus untuk mengambilnya, dan ada angin peri yang bertiup dari sana, di bawah. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, ini adalah harta karun yang berhubungan dengan angin, dan ini adalah harta karun elemen angin. Ini hanya cocok untuk tubuh roh angin atau binatang peri angin. Benarkan, pintar. Serigala itu mengangguk, dan berkata lagi, kita tidak punya binatang bertipe angin di sini, jadi kita tidak bisa mengambilnya, jadi kita hanya bisa menatap kosong. Kalau aku tidak salah, semua hal baik telah diambil olehmu, dan kamu tidak dapat mengambil sisanya, atau kamu tidak berani mengambilnya. Lu Chen mendengus pelan, harta angin di bawah batu peri merah ini mungkin tidak ada, dibawa pergi, dan perlu diserap oleh tubuh roh angin atau binatang peri angin di tempat. Binatang peri angin sangat langka, dan tidak ada binatang peri angin di binatang peri tingkat 9 di pegunungan, jadi mereka adalah binatang peri angin, menatap secara alami. Adapun tubuh roh angin, tidak ada tubuh roh angin nyata di sekitar Lu Chen, tetapi ada 10 orang dengan seni bela diri angin, dan salah satu dari mereka memiliki fisik yang telah dimodifikasi secara khusus agar mirip dengan tubuh roh angin, Ada juga 3 harta karun langka lainnya, jamur peri bintik merah, jamur peri Tianmu, dan rumput kilin 5 warna, semuanya memiliki batas waktu, seperti akar buah kesturi hitam dan seekor burung. Artinya, begitu mereka meninggalkan tempat tumbuhnya semula, aktivitas harta karun tersebut akan hilang sedikit demi sedikit. Yang terbaik adalah menggunakannya segera, jika tidak setelah beberapa hari, mereka akan layu sepenuhnya dan menjadi sampah. Oleh karena itu, untuk 3 harta langka jamur peri bintik merah, jamur peri Tianmu, dan rumput kilin 5 warna, bukan karena makhluk abadi ini tidak mau mengambilnya, tetapi mereka benar-benar tidak berani mengambilnya. Jika mereka dijatuhkan secara paksa, kelompok binatang abadi tidak akan diperlukan, dan mereka tidak dapat dijual sesegera mungkin, sehingga mereka harus jatuh ke tangan mereka sendiri, dan itu akan menjadi bisnis yang merugi. Lebih baik menukar tempat ini dengan mereka, dan binatang peri hanya akan menghasilkan uang dan tidak kehilangan uang. Jika kalah, Anda juga pembeli. Tapi dengan pembeli seperti Lu Chen, bagaimana dia bisa kehilangan uang? Dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Aku membawa tempatnya, dan aku menemukan harta karunnya, dan sisanya terserah padamu. Serigala Alfa mengangkat kepalanya, menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak masalah, aku bisa menggunakan harta ini. Lu Chen tertawa, mengambil batu abadi merah lagi, dan segera memindahkannya, lalu melihat ke bawah. Berputar menderu, benar saja, ada lubang seukuran meja di bawahnya.
Angin peri yang kuat bertiup dari lubang. Angin peri mengandung energi angin yang begitu kuat sehingga Lu Chen hampir tidak bisa membuka matanya. Lu Chen menyipitkan matanya hampir membentuk satu garis, dan baru pada saat itulah dia hampir tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lubang itu. Bola angin energi. Itu adalah bola angin yang dibentuk oleh energi angin, yang berputar cepat di dalam gua, mengeluarkan angin peri yang kuat dan meniupnya keluar. Bola angin itu tidak besar, seukuran kepalan tangan, tapi substansinya mirip. Bisa dibayangkan betapa kuatnya energi angin dari bola angin itu, sudah. Pasti merupakan tonik terbaik untuk tubuh roh angin. Walaupun benda ini kelihatannya besar, mengandung awan energi angin, namun sebenarnya benda itu maya, akan menyebar jika disentuh, dan tidak mungkin untuk dipegang. 10 pelayan, Lu Chen berteriak keras, penuh energi, yang menyebar ke seluruh gua bawah tanah. 10 pelayan yang sedang menyelidiki sungai peri bawah tanah tiba-tiba mendengar panggilan Lu Chen dan segera bergegas. Ling 10 adalah yang tercepat, dan yang pertama mencapai Lu Chen, diikuti oleh Ling 1, Ling 2, dan Ling 3. Tuan, ini, Ling Si tidak takut pada angin peri, dan ketika dia melihat ke pintu masuk gua, dia langsung terkejut dan senang. Bola angin energi, Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, tonik terbaik untuk tubuh roh angin, 10 dari kalian pergi dan seraplah, dan lihat seberapa besar manfaatnya. Namun, saya bukanlah tubuh roh angin sungguhan, jadi saya mungkin tidak menyerapnya. Ling Si mengerutkan kening, memandang 9 pelayan lainnya, dan berkata, 9 kakak perempuan bahkan lebih buruk, mereka hanya memiliki arteri bela diri tipe angin, dan fisik mereka jauh dari tubuh Feng Ling. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu kalau kamu bisa menyerapnya? Lu Chen berpikir sejenak, lalu menyarankan, bagaimana kalau begini, kalian merokok bersama, sebanyak yang kalian bisa. Aku akan mencobanya dulu. Ling Si mengulurkan tangan gioknya, dan kekuatan isap dilepaskan, dan semua energi angin yang meluap dari gua tersedot ke dalam. Energi angin murni tidak lembut sama sekali, sama kerasnya dengan bilah angin, saat diserap oleh Ling Si, itu juga membuat kulit Ling Si menjadi luka, beberapa di antaranya bahkan cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Jelas sekali, Ling Si bukanlah tubuh roh angin murni, dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat untuk menahan amukan energi angin. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ling Si telah dipotong menjadi manusia berdarah oleh pedang energi angin. Jika terus berlanjut, tubuh fisik Ling Si mungkin akan habis. Berhenti, Lu Chen menarik Ling Si menjauh, menghentikan kekuatan isap yang diberikan oleh Ling Si, lalu mengerutkan kening dan berkata kepada Ling Si, aku meremehkan amukan bola angin energi, dan melebih-lebihkan kekuatan tubuh fisikmu, kamu tidak dapat langsung menyerapnya, itu. Energi angin ini, 9 kakak perempuanmu tidak baik, kalau tidak kamu akan hancur berkeping-keping. Tuan, Ling Si tidak berguna, aku telah mengecewakanmu. Ling Si mengerutkan kening, menyalahkan dirinya sendiri dan cemas. Bola angin energi ini merupakan benda yang langka, sulit didapat, dan kesempatan yang langka, namun ia tidak dapat menyerapnya karena tubuhnya tidak cukup kuat, sehingga secara alamiah ia sangat cemas. Ini karena Lu Chen telah menghabiskan banyak usaha, membuat kesepakatan pribadi dengan binatang peri, dan kemudian datang ke sini untuk menemukan harta karun langka ini. Dia tidak tahan, tapi dia kasihan pada Lu Chen. Kamu bukanlah tubuh roh angin, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak bisa mendapatkan manfaat dari bola energi angin. Sebelum Lu Chen dapat berbicara, serigala pertama berbicara terlebih dahulu, dan berkata sambil tersenyum, hanya tubuh roh angin sungguhan yang dapat menahan amukan energi angin. Lebih baik tidak memikirkan bola angin energi ini. Belum tentu begitu, barang langka yang bagus harus diperoleh. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak akan pergi. Lu Chen memiliki pendapat berbeda, dan berkata lagi, karena kamu tidak bisa mendapatkannya dengan cara biasa, maka carilah cara lain, jalannya lebih baik daripada kesulitannya. Wanitamu, serigala pertama menunjuk ke arah Ling Si, tapi dia disela oleh Ling Si saat dia memulai, aku hanya pelayan tuan, wanita tuan bukan aku. Ada begitu banyak aturan dan regulasi dalam umat manusia, hampir sama saja. Serigala itu memandang Ling Si dengan marah, dan berkata, kamu memiliki perawakan angin, tetapi kamu bukanlah tubuh roh angin yang sebenarnya. Kamu tidak akan pernah bisa menahan bola energi angin, jadi jangan buang waktumu. Ling Si pernah memurnikan energi angin, dan tubuhnya sudah memiliki energi angin,
sehingga kemampuan menahan angin sudah sangat kuat. Sangat disayangkan energi angin pada waktu itu tidak terlalu kuat, dan gagal mengubah Lingxi sepenuhnya menjadi tubuh roh angin, tetapi sudah dekat dengan tubuh roh angin. Sekarang, energi bola angin energi ini sangat kuat, selama 10 roh teratas turun, itu akan menjadi tubuh roh angin yang sebenarnya. Lu Chen melihat ke-9 pelayan lainnya lagi, dan berkata, meskipun kamu juga memiliki seni bela diri Feng Zhu, bakatmu sedikit lebih buruk daripada Lingxi, dan kamu belum dibaptis dengan energi angin terakhir kali, jadi fisik sistem anginmu adalah jauh kalah dengan Lingxi. Tapi meski begitu, kamu harus ikut serta dalam energi angin ini, seberapa banyak yang bisa kamu serap, bahkan seberapa besar keuntungan yang bisa kamu peroleh tergantung pada keberuntunganmu. Hei, kamu belum menemukan caranya, jadi kamu mulai memikirkan apa yang telah mereka peroleh. Apakah kamu melebih-lebihkan? Serigala pertama tertawa, dan berkata dengan nada menghina, sepertinya, sebelum ikan ditangkap, kamu bertanya-tanya apakah akan mengukusnya atau merebusnya dengan saus coklat. Lucu sekali, sebentar lagi kamu akan tahu, pokoknya aku harus mengambil barang langka ini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berhenti berbicara dengan kepala serigala, tetapi fokus pada kesadaran spiritualnya, dan kemudian memasuki lautan rune kuno dalam ingatannya. Dari lautan rune yang luas, Lu Chen menemukan sejumlah besar rune tipe angin, dan kemudian mengumpulkan 3 rantai rune yang kuat darinya, dan memberkatinya. Rantai rune angin dengan makna mendalam dari angin yang mencair. Rantai rune angin dengan makna mendalam memurnikan angin. Rantai rune tipe angin dengan makna mendalam memblokir angin. Kebenaran mendalam penggabungan angin dan kebenaran mendalam pemurnian angin, 2 rantai rune yang pernah membantu Lingxi menyerap energi angin. Rantai rune pemblokiran angin adalah rahasia yang digunakan oleh Lu Chengxin, dan fungsinya persis seperti namanya, menghalangi kecepatan angin. Lu Chen bukanlah tubuh roh angin, dia tidak memiliki pembuluh darah bela diri tipe angin, dan fisiknya tidak ada hubungannya dengan angin. Tidak peduli rantai rune apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menyerap energi angin. Ini bukan miliknya yang eksklusif. Namun, Lu Chen masih mengandalkan tubuh fisiknya yang super dominan dan pengetahuannya yang mendalam tentang rune kuno, jadi dia masih ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu 10 pelayan lepas landas. Lu Chen mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan kanan Lingxi. Dalam sekejap, 2 rantai rune Fusion Wind dan Refining Wind di tubuhnya dibagikan dengan Lingxi. Fusi angin, dapat secara paksa memadukan energi angin. Memurnikan angin berarti memurnikan energi angin secara paksa. Jika bukan karena 2 efek wajib ini, Lingxi tidak dapat menyerap energi angin saat itu, dan fisiknya menjadi mirip dengan tubuh roh angin. Sama seperti terakhir kali, hanya setengah dari efek rantai rune yang dibagikan dari Lu Chen yang memasuki tubuh Lingxi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Angin peri dari bola angin energi ini tidak terlalu besar, namun energi anginnya luar biasa besar. Bahkan jika Lingxi menyerap setengahnya, itu sudah cukup untuk membuat fisik Lingxi meningkat ke level yang lebih tinggi. Adapun 9 pelayan lainnya, bakat mereka tidak sebaik Lingxi. Bukan karena Lu Chen fokus pada pengembangan satu sama lain. Lu Chen meminta mereka berpartisipasi adalah murni sementara. Berapa banyak yang bisa mereka peroleh tergantung pada keberuntungan mereka. Tahan punggung Lingxi, tidak peduli seberapa keras energi anginnya, bertahanlah dan jangan pernah melepaskannya. Lu Chen memalingkan muka dan memberitahu 9 pelayan itu. Atas permintaan Lu Chen, 9 pelayan itu menurut tanpa syarat, segera mengepung Lingxi, mengulurkan tangan giok mereka satu demi satu, dan menekan punggung Lingxi dengan erat. Pada saat itu, efek dari 2 rantai rune di tubuh Lingxi dibagikan lagi dan jatuh ke 9 pelayan lainnya, tetapi hanya setengah dari efek Lingxi, yaitu hanya 1/4 dari efek Lu Chen. Ini juga karena 10 pelayan semuanya memiliki seni bela diri bambu angin dan bukan fisik angin yang lemah, sehingga mereka telah melewati ambang batas berbagi rantai rune angin Lu Chen. Jika itu adalah orang lain, yang tidak memiliki denyut bela diri tipe angin atau fisik tipe angin, Lu Chen tidak akan dapat berbagi rantai rune tipe anginnya. Ayo lakukan. Lu Chen menunggu 10 pelayan bersiap-siap, dan kemudian mereka memakan beberapa ramuan penyembuhan Jiuxuan, dan kemudian dengan satu tangan kanan, mereka menunjuk ke bukaan lubang dan menyedot semua energi angin yang meluap dari bola energi angin. Peng! Saat energi angin kencang memasuki tubuh Lu Chen, itu juga merobek tubuh Lu Chen pada saat yang sama, seperti bila angin yang merobek kulit Lu Chen menjadi bekas luka kecil. Itu benar,
Tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Ling Xi, jadi dia hampir tidak bisa menahan robekan energi angin yang hebat, sehingga dia tidak akan terluka parah oleh bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh peri sudah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka, semakin tinggi basis budidayanya, semakin cepat penyembuhannya. Meskipun Lu Chen bukanlah makhluk abadi, dia tetaplah seorang Daluo Jinxian. Luka kecil yang terpotong oleh bilah angin dapat sembuh dengan cepat untuk tubuh abadinya. Selain itu, Lu Chen meminum ramuan penyembuhan yang kuat terlebih dahulu, sehingga kecepatan penyembuhannya lebih cepat, dan kecepatan penyembuhan luka kecil hampir dapat dilihat dengan mata telanjang. Tentu saja, robeknya bilah angin ini bukanlah apa-apa bagi Lu Chen, itu hanya hidangan pembuka. Yang benar-benar membuat Lu Chen tidak nyaman adalah dia bukanlah tubuh spiritual, jadi dia tidak bisa menyerap energi angin, sehingga energi angin tidak punya tempat untuk dilampiaskan, jadi dia hanya bisa berlari-lari di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, angin energi menyebabkan darah mengalir mundur, meridian tidak teratur, dan dia hampir menjadi gila. Awalnya, jika energi angin tidak diserap olehnya, semuanya bisa dibebankan ke Ling Xi. Namun, Lu Chen percaya bahwa Ling Xi tidak dapat menahan dampak kekerasan energi angin, jadi dia menggunakan rantai rune tipe angin dari misteri penghalang angin untuk memblokir kecepatan energi angin yang mengalir ke Ling Xi, yang menyebabkan dia mengumpulkan sejumlah besar energi angin, jumlah energi angin dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jika dia tidak menderita, dia akan menjadi hantu. Untungnya, Yun Longmai keluar untuk membantu pada saat kritis, yang mengurangi banyak tekanan pada Lu Chen, sehingga dia tidak menjadi terlalu buruk. Pembuluh darah naga awan tidak dapat menyerap energi angin, tidak dapat mengurangi akumulasi energi angin, tetapi dapat menahan aliran energi angin yang ganas dan acak, dan mengarahkan energi angin ke dalam Chaos Orb untuk penyimpanan sementara. Ruang Chaos Orb telah lama luas, dan tidak terbatas, dan telah menjadi dunianya sendiri, tidak peduli berapa banyak energi angin yang dapat dimakannya. Hanya saja energi anginnya sangat kencang, dan angin peri sangat kencang, yang membuat makhluk di ruang kacau semakin menderita. Aku pergi. Begitu banyak energi angin yang disalurkan, alkimia ini tidak bisa membuat alkimia. Firefox tidak tahan dengan angin peri yang kuat, jadi dia segera menghentikan alkimia, dan dengan cepat mengemas barang-barangnya, seperti tungku ramuan Jiwen, ramuan binatang surgawi, dan bahan obat langka, memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian menemukan tempat untuk berlindung dari angin. Inilah masalahnya, meskipun ruang semrawutnya luas, namun merupakan tanah datar, dan tidak ada tempat berlindung dari angin. Bahkan jika mereka bersembunyi di bawah pohon keramat itu, mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan dari pohon keramat tersebut, dan mereka dibutakan oleh angin peri yang kencang, yang membuat Firefox menjerit. Perubahan di ruang kacau membangunkan naga bersisik hijau, yang berevolusi di bawah kolam air peri, dan menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk memeriksa situasi, tetapi kebetulan melihat Firefox berlarian. Hei, rubah tua! Apakah angin peri menyenangkan? Dalong senang. Menyenangkan sekali, jika kamu tidak percaya, keluarlah dan cobalah. Firefox merespons dengan marah. Lupakan saja, jangan lari, aku berbaik hati mengizinkanmu memasuki kolam air peri untuk menghindari angin. Dalong tertawa, aku tidak akan bersamamu naga. Firefox hampir menjadi keras kepala, tetapi tertiup angin peri dan tidak tahan lagi. Segera, tubuhnya menjadi sangat jujur, dan dia dengan cepat melompat ke kolam air peri, dan berkata, namun, tiba-tiba aku menemukan bahwa kamu telah mati, begitu juga kamu. Jika kamu menjadi manis, maka aku akan menghindarinya dan datang ke tempatmu untuk menghindari angin. Cih, aku sama sekali tidak manis, kamu boleh keluar sekarang. Dalong berkata dengan nada menghina. Namun, Firefox tidak mempedulikannya. Setelah memasuki kolam air peri, ia langsung menyelam ke dasar kolam, dan tidak akan menderita jika dibunuh. Betapapun dahsyatnya angin peri, betapa dahsyatnya energi angin, tidak akan ada ombak untuk kolam air peri khusus ini, jadi paling aman bagi Firefox untuk bersembunyi di dasar kolam. Namun, pada saat ini, Ling Xi menderita energi angin dalam jumlah besar, dan juga menderita energi angin yang dahsyat. Tubuh fisik Ling Xi jauh lebih tirani dibandingkan tubuh Lu Chen. Jika Lu Chen tidak menghentikan kecepatan aliran energi angin, tubuh fisik Ling Xi pasti tidak akan mampu menahannya. Dan setengah dari energi angin yang masuk ke tubuh Ling Xi dialihkan ke 9 pelayan lainnya, jika tidak, Ling Xi masih tidak akan mampu menahan akumulasi energi angin.
Karena dia hampir tidak bisa melawan, manfaat Lingxi secara alami sangat besar. Sejumlah besar energi angin diserap oleh Lingxi, dan energi angin yang disimpan dalam tubuh fisik semakin kuat. Meskipun 9 pelayan lainnya lebih lemah dari Lingxi, dan efek dari 2 rune yang mereka nikmati hanya seperempat dari Lu Chen, mereka berbagi setengah dari energi angin Lingxi Liu, sehingga mereka tetap dapat menanggungnya. Namun energi angin yang diserap oleh mereka 9 hanya sebanyak Ling 11, sehingga efeknya secara alami jauh lebih buruk dibandingkan Ling 10, namun tidak bisa dibandingkan dengan Ling 10, apalagi mengubah fisiknya. Meski begitu, pendapatan mereka 9 masih cukup besar, setidaknya fisik sistem angin sudah meningkat pesat. Kelancaran penyerapan energi angin oleh 10 pelayan bergantung sepenuhnya pada konduktor Lu Chen, jika tidak semuanya tidak ada gunanya. Di bawah hisapan Lu Chen, bola angin energi menerus disedot oleh Lu Chen, dan kemudian diserap oleh 10 pelayan, dan volumenya menjadi semakin kecil. Hanya saja energi angin yang terkandung dalam kelompok bola angin energi tersebut sangatlah besar, dan tidak dapat diserap seluruhnya dalam waktu singkat. Butuh waktu sehari 1 malam penuh bagi 10 pelayan untuk menyedot bola energi angin tersebut hingga menghilang, dan energi angin yang ada di dalam lubang tersebut akhirnya habis. Tapi ini belum berakhir. Bola energi angin menghilang, dan energi angin di dalam gua habis, namun Chaos Orb masih menyimpan energi angin dalam jumlah besar. Ruang yang kacau telah mengamuk dengan energi angin, dan angin peri mengamuk di mana-mana, dan bagian dalamnya seperti neraka. Keluar, atas perintah Lu Chen, Yun Longmai mulai mengarahkan energi angin yang disimpan sementara di Chaos Orb ke tubuh Lu Chen, mengalirkannya ke Lingxi, lalu mengalihkannya ke 9 pelayan lainnya. Ada terlalu banyak energi angin yang disimpan sementara di ruang kacau, dan butuh 6 jam lagi untuk mengosongkan energi angin dari bola kacau. Akhirnya selesai. Lu Chen menghela nafas panjang, dan memasukkan beberapa ramuan penyembuh Jiuxuan ke dalam mulutnya untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Setelah sekian lama bekerja, ia sudah dipenuhi memar, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Dia sekarang adalah manusia berdarah. Meskipun 10 pelayan telah memperoleh banyak hal, mereka juga terluka setelah sekian lama dirusak oleh energi angin, dan mereka juga perlu meminum ramuan penyembuh untuk pulih. Untungnya, semua orang tidak mengalami luka fatal, dan dengan bantuan ramuan penyembuhan Jiuxuan, luka tersebut pada dasarnya sembuh hanya dalam 1 jam. Terima kasih Tuan. Setelah Lingxi pulih dari lukanya, dia segera berlutut dan berterima kasih kepada Lu Chen. Kenapa kamu bersikap sopan padaku, kok? Lu Chen mengulurkan tangannya untuk membantu Lingxi berdiri, lalu menatap Lingxi, dan segera menunjukkan senyuman puas. Saya melihat seluruh tubuh Lingxi penuh dengan nafas, seolah-olah dia telah menembus alam yang besar dan kekuatan tempurnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Yang terpenting adalah tubuh peri Lingxi memiliki aliran energi angin yang kuat, dan fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif total. Dia sudah menjadi tubuh roh angin sungguhan. Tubuh roh angin biasa dilahirkan satu sama lain, dan merupakan bawaan. Lingxi sangat beruntung, bakatnya cukup tinggi, dia menyerap cukup banyak energi angin, dan secara paksa mengubah dirinya menjadi tubuh roh angin yang didapat. Bagaimanapun, terlepas dari bawaan atau didapat, mereka semua adalah tubuh roh angin dengan fisik yang sama. Adapun 9 pelayan lainnya, mereka juga memperoleh banyak energi angin, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lingxi. Maaf, kamu benar-benar mengambil bola energi angin, bagaimana kamu melakukannya? Serigala pertama memandang Lu Chen, lalu ke 10 pelayan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya 10 pelayan menyerap bola angin energi, dan aura masing-masing dari mereka meningkat ke tingkat yang berbeda-beda, jelas mendapat banyak manfaat. Terutama roh 10 itu, dengan gelombang nafas, berubah menjadi tubuh roh angin, yang sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin serigala tidak iri dengan hal ini? Itu benar-benar membuat iri dan terkejut. Pada awalnya, serigala mengira Lu Chen dan 10 gadis ras roh sedang mempermainkan nyawa mereka. Tanpa tubuh roh angin, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak dapat menahan energi angin yang begitu dahsyat. Akibatnya, setelah 1 hari 1 malam ditambah 6 jam, bola energi angin terserap seluruhnya, dan Lu Chen serta 10 wanita roh juga terluka ringan. Setelah penyembuhan, tidak terjadi apa-apa, dan tubuh roh angin pun tercipta. Semakin banyak serigala melihatnya, semakin dia terkejut, dan semakin iri jadinya, berharap dia juga menjadi binatang peri angin, dan juga bisa mendapatkan bagian dari bola energi angin.
Tentu saja, Lu Chen adalah objek serigala alfa yang paling terkejut dan iri. Jelas sekali, 10 gadis dari ras roh pada awalnya tidak mampu menahan energi angin kencang, dan itu semua berkat penggunaan cara Lu Chen untuk menjatuhkan mereka dengan kekuatannya sendiri. Adapun metode apa yang digunakan Lu Chen? Kalau begitu saya tidak tahu. Namun hati serigala terasa gatal, sangat penasaran, dan ingin tahu banyak. Kamu ingin tahu? Lu Chen bertanya balik sambil tersenyum. Memikirkan, serigala alfa mengangguk. Saya ajari kamu. Lu Chen juga mengangguk. Terima kasih banyak. Serigala pertama sangat gembira dan langsung tersenyum. Tetapi kamu harus memungut sedikit biaya sekolah. Lu Chen tersenyum. Selamat tinggal. Serigala itu tertegun sejenak, dan senyuman itu langsung menghilang. Sialan, Lu Chen berani sendirian menemukan kesepakatan dengan bos monyet peri. Dia pasti yang terbaik dari yang terbaik, jadi biaya sekolah yang ingin dia kenakan benar-benar sedikit. Yang disebut biaya sekolah kecil pasti menjadi mulut besar bagi singa, pasti tidak mampu membelinya. Metode dan kemampuan Lu Chen, lebih baik tidak mempelajarinya. Bagaimanapun, bola energi angin telah hilang, meskipun dipelajari, tidak ada gunanya. Serigala itu ketakutan, dan Lu Chen tidak repot-repot merawat pria itu, jadi dia membawa 10 pelayan untuk menemukan Fei Long dan yang lainnya. Butuh 1,5 hari untuk bola angin energi. Saya tidak tahu apakah Fei Long dan yang lainnya telah lama mencari di sungai peri bawah tanah kecil itu, apakah mereka menemukan sesuatu yang bagus. Kami telah membalikkan sungai peri kecil ini, bahkan menggali dasar sungai, tapi pada akhirnya tidak ada yang baik. Fei Long menggelengkan kepalanya dengan marah, melihat ke-10 pelayan itu lagi, dan berkata, jika mereka tidak mendapatkan banyak, 1,5 hari ini akan sia-sia. Tidak ada yang bagus di sungai. Lu Chen mengerutkan kening, melihat ke gua besar itu, dan berkata, mengapa kamu tidak menggali di sini lagi, mungkin kamu bisa menggali beberapa benda langka. Gali di sini. Mata Fei Long membelalak, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Tempat hantu ini setidaknya memiliki radius ribuan mil, jika Anda menggali semuanya, berapa lama Anda harus menggalinya? Jalan abadi Tongtian, tekanan abadi sangat tinggi, dipengaruhi oleh tekanan abadi yang tinggi. Tanah abadi di sini sekeras batu, dan sangat sulit untuk digali. Tekanan peri di dalam gua lebih besar, dan tanah peri di dalam gua lebih keras. Menggali pasir sungai di bawah sungai peri kecil bawah tanah sudah sangat berat. Jika Anda masih menggali tanah peri di atasnya, pasti akan menjadi ritme yang fatal. Jangan menggali lagi. Menggali hanya membuang-buang waktu. Karena kita sudah menggalinya. Pada saat ini, serigala pertama berbicara, seolah membantu Fei Long dan yang lainnya keluar dari pengepungan. Di mana para peri menggali, mengapa tidak menggali kentut? Ada hal-hal baik, tetapi sudah lama diburu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diambil, atau binatang peri tidak bisa digunakan, berikan saja pada Lu Chen. Kalau begitu, jangan buang waktu, kita. Lu Chen tidak berdaya, dan hendak mengatur langkah selanjutnya, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Dalong, bos, kita harus menyia-nyiakan sedikit waktu, karena kita perlu mengganti air. Ganti air peri di Xianqi, masukkan air peri kecil itu. Air peri dari sungai dituangkan ke dalam. Bagaimana situasinya? Lu Chen tercengang. Air peri di sungai peri kecil di bawah ini memiliki energi yang tinggi, jauh lebih baik daripada air kolam peri kita. Kata Dalong. Ya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, Lu Chen sendiri berjalan ke sungai Xiaoxian. Dia baru saja mencelupkan ke dalam air sungai peri, dan dia menemukan bahwa sungai itu mengandung banyak energi. Hanya saja energinya sangat lemah dan aneh, tidak sesuai dengan tubuh fisik, dan juga ditolak oleh tubuh fisik. Tidak bisa diserap oleh tubuh fisik, dan saya tidak tahu kegunaannya. Jika berguna, binatang peri itu pasti sudah memindahkan semua air di sungai peri kecil ini, dan bukan gilirannya untuk datang ke sini. Air di sungai Xiaoxian ini mengandung energi yang sangat istimewa. Mungkin tidak berpengaruh apapun padamu, tapi menurutku ini sangat efektif untukku. Kata Dalong, selama itu berhasil untukmu, aku akan mengganti airnya. Lu Chen menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya, jadi dia harus mulai mengganti air. Ketika masyarakat beternak ikan, yang harus mereka lakukan adalah mengganti air untuk ikan tersebut. Untungnya, dia langsung membesarkan naga itu dan mengganti air naga, yang jauh lebih melelahkan daripada memelihara ikan. Kolam air peri di ruang semrawut itu masih penuh, tapi aku tidak repot-repot menuangkannya.
Saya baru saja menuangkannya ke tanah suci dan membasahi pohon suci. Air abadi yang menghujani pohon dewa sungguh menakjubkan, dan hanya dia, Lu Chen, yang bisa melakukannya. Dia tidak peduli apakah pohon suci itu bisa menyerap air peri atau tidak, lagi pula, pohon suci itu tidak mati setelah air peri membasahinya, jadi tidak apa-apa. Kosongkan kolam air peri Dalong, lalu tuangkan air peri dari sungai peri kecil bawah tanah ke dalamnya sampai kolam air peri penuh. Butuh waktu sekitar sebatang dupa sebelum Lu Chen sibuk mengganti air, dan kemudian menyaksikan naga besar berenang di kolam air peri, menyerap energi khusus yang terkandung dalam air peri baru, jadi dia bertanya, benda ini bisa membuat kecepatan evolusimu lebih cepat. Seberapa cepat? Sulit untuk mengatakannya, tetapi setidaknya beberapa kali. Dalong menjawab, kalau begitu aku akan memberimu 10 hari, kamu harus berevolusi ke tingkat ke-10. Kata Lu Chen, hei, bos, aku bahkan belum sampai ke langkah ke-9, tapi kamu ingin aku naik ke langkah ke-10, dan kamu hanya memberiku waktu 10 hari, kenapa kamu tidak menyuruhku mati? Ketika Dalong mendengar ini, dia langsung protes, dan berteriak, bahkan jika kamu merendam air ajaib untukku, itu masih jauh dari mencapai tingkat ke-10 dalam 10 hari. Kalau begitu kamu bisa mati. Lu Chen mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata, aku sudah memilikinya melawan kekuatan untuk meninggalkan kastil 10.000 abadi, dan saya mungkin segera pergi ke kota Xianmeng. Jika Anda belum mencapai tingkat ke-10, bagaimana Anda bisa membantu saya menghadapi orang suci abadi? Bos, meskipun saya telah mencapai tingkat ke-10, tetapi Anda ingin saya keluar untuk membantu Anda harus memastikan apakah terbang di kota Xianmeng dilarang. Dalong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, langit adalah bidang istimewaku. Jika terbang dilarang dan aku terjatuh ke tanah sendirian, itu adalah naga yang tidak berdaya. Apakah saya bisa melindungi diri saya sendiri adalah sebuah masalah. Ada yang bisa saya bantu. Kamu, bersiaplah dulu, bagaimana jika kota Xianmeng bisa terbang? Lu Chen sengaja mengatakan ini, namun nyatanya dia memacu Dalong untuk bekerja keras untuk berevolusi. Karena sebagian besar ruas jalan Tongtianxian dilarang untuk dilalui, Dalong benar-benar tidak berguna di banyak ruas. Tapi jika pangkat naga besar itu cukup tinggi, dan jika medannya memungkinkan, Lu Chen tidak keberatan membiarkan naga besar itu bertarung di tanah.